Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang Sunda mati dengan Allah kita dikaji diri dengan kalau dalam negara itu alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ya jauh-jauh datang dari Surabaya dan buat Ustaz Thomas untuk rumah terus dari Pak tahun bahagian para yang jadi sebelum saya cerita jauh tentang apa yang pernah saya saksikan, tadinya memang dulu tidak mau berspekulasi, tapi akhir-akhir ini ada dorongan gitu ya untuk itu. Dan saya juga kalau di medsos bertemu dengan banyak spiritual di luar ya, selama ini dan investor dan sebagainya banyak sekali ya. Lebih detail menceritakan ya, dan itu juga saya mau memberikan rekomendasi ya barangkali mungkin teman-teman juga belum ada yang saudara kita yang di sana. Sahabat atau teman-teman yang saya cintai, sekali lagi saya berterima kasih dan walaupun kehadiran kita di sini tentunya banyak yang kita cinta dan merasakan kami merinding. Kalau bahasa orang Sunda merinding itu menandakan kita ada koneksi dengan mereka. Jadi sahabat, minat dan kajian saya sejak tahun 1996 itu dengan tema-tema hidangan ya. Kebetulan kalau saya kembali di lingkungan keluarga yang sangat aneh sekali ini. Dalam dari tata ada misalnya ayam bikin pisang goreng, sampai sekarang saya juga balik lagi akhirnya. Dan saya semakin di sini di Kota Bandung ini, dekat sekali dari Pulau Batu. Dan tadi saya perlu ingatkan, ternyata ini tanggal 4 Januari ya. Jadi pada tanggal 4 bulan 1 di 2017 saya juga belum mengalami suatu peristiwa yang belum saya ceritakan. Nanti saya cerita yang itu dulu ya. Ternyata ini tanggal juga berapa tahun ya dari 2017 itu. Awal saya mendongkrak ketakutan. Karena ternyata yang saya temukan, yang saya ini dalam pandangan pribadi saya ya, bahwa kehadiran kita di sini adalah kalau saya sendiri lebih kepada pilihan ya, pilihan untuk berkarya di planet bumi ini. Sahabat yang saya cintai, jadi ternyata kebangkitan Islam yang saya temukan, saya ambil di berbagai ormas. Saya dulu kalau di Bandung ada pemuda redis, dan saya itu di situ. Keluarga termasuk di PP ya, pimpinan pusat. Ini menarik bagi pengamatan saya. Puncaknya saya aktif di 212 Pak. Nah pada saat 212 itulah saya menemukan juga di situ pemandangan yang ya asik ya kalau bisa dalam mengisi perjalanan ini. Jadi teman-teman, ternyata kebangkitan Islam ini adalah kebangkitan kesadaran. Saya takut sekali dengan rata sahabat sampai pernah jatuh di titik yang sangat rendah sekali ini di Pulau sampai putarnya para kelompok ini saya habis. Jadi pada saat itu ada di titik yang sangat rendah sekali. Nah, oke lah langsung saja kepada ini. Ternyata yang saya temukan saat ini adalah kita masuk kepada era baru. Ya berarti saya harus kita sambut dengan penuh sukacita. Persis sebelum saya datang ke sini menghadiri ada informasi yang nanti saya bacakan terakhir ya tentang ya kalau menurut saya ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan pada saat ini. Jadi sahabat, baiklah ceritanya waktu pergantian tahun Pak. Saya lupa ya apa 2013, 14, pokoknya ya yang terakhir itu ya. Saya harus mengulangi nanti ke keluarga apa namanya waktu jadi saya menjemput anak saya ke Lembang tepatnya di SMK Pertanian. Kalau yang tahu ya yang arah ke Subang itu. Jadi itu kan satu perbukitan tuh yang cukup lumayan agak tinggi ya. Nah pada saat pergantian tahun itu kita kan rame-rame di luar banyak saksinya. Di sini bukan soal percaya dan tidak ya, tetapi pada saat itu banyak sekali yang menyaksikan peristiwa yang sangat, ya bagi saya fenomenal sekali ya, sangat
anjing sekali. Saya hanya bisa berkata, bukan korbannya rumah orang tidak ada berarti sebenarnya nggak pakai ada ini tapi dari dasar sebetulnya ya. Jadi itu yang bisa terima dari pelajaran agama ya. Kalau kita melihat tentang fenomena alam, Rasulullah selalu mengatakan seperti itu. Itu aja kalimat yang sering saya ungkapkan. Korbannya memperhatikan dan berarti Tuhan apabila ada dan yang lain pada ketakutan. Pada lari ke rumah, kalau saya karena apa ya? Dulu di Korea itu kamu harus berani, jangan jadi penakut gitu. Jadi kalau saya ceritakan kepindahan saya dari Bandung ke sana juga cukup baik karena daerah Puntang itu cukup kalau masih sangat kecil. Tadi saya bilang kan ya, kalau ayah itu marah kalau saya melihat ini bukan marah di sini dan sini kan seorang baru ya. Kesana juga menyebarkan dakwah ke sana. Nah, saya waktu umur 5 tahun, bukan SD kelas 5 itu sudah keliling kampung, kecamatan. Jadi kalau sekarang dulu kan masih jalannya masih sangat-sangat ini. Nah, pada saat itu saya melihat apa ya? Ya kalau sekarang kalau saya bilang buku aja ya. Jadi ayah sudah bilang kamu jangan suka melihat data, sudah boleh. Itu selalu saya lakukan. Nah, kejadian di Lembang juga, saya merasakan pengalaman itu yang membangkitkan rasa penasaran saya ya untuk menyaksikan apa ini, apa itu, kalau ini apa gitu. Peristiwa yang bagi saya itu bukan apa, jumlahnya bukan kalau hanya 1-2 itu wajar ya. Ini bukan ratusan, saya kira ini ribuan. Luar biasa pada saat itu dan puncaknya ya saya. Puncaknya itu tepat jam 3 malam. Cukup itu biasa saya juga ya. Saya terbangun biasa mengamalkan apa yang bisa dari ajaran Islam ya. Jadi saya pas mau ambil ayat dulu ternyata ada pelajarannya kalau saya bilang karena pelajarannya yang sangat gede sekali dan berwarna ungu. Warnanya ungu dari arah barat menuju ke timur kan. Jadi dari arah barat, dan saya kan iseng-iseng waktu itu saya baru yakin kan di desa, kemudian banyak sekali yang komentar, ya antara orang dan kontra ya. Tetapi ada yang menarik dari komentar yang Jakarta Selatan pada saat itu, ketika peristiwa itu terjadi, listrik lampu listrik di Jakarta Selatan itu mati atas sebab. Itu yang menjadi dasar untuk wakil saya ya. Kemudian 3 hari setelah peristiwa itu, saya ikut pengajian di Jalan Piaget Bandung ini bersama para usaha dari kasus ya. Dan saya memang suka ikut berhenti juga walaupun nakal, senang-nakalnya saya bertahan di jalan gitu ya. Kajian-kajian itu lebih menarik. Nah di situ setelah itu pengajian nakal di Piaget ini, saya ditemui, tidak sengaja sebetulnya ada Kang Diki, Kang Diki Jenderal Arifin ya. Dulu mah ya iman yang itu orang juga di keluarga yang sekarang berganti namanya jadi antara jadi dosen apa ya gitu ya. Ya Mbak, saya belum nanya dan saya menjadi yang kedua waktu itu nanti Mbak sudah menjelaskan dulu ya saya sudah melihat ke depan itu. Kalau saya kan belum nanya kata saya tapi ya udah terus saja. Nah kemudian setelah peristiwa kita sering ini kan mimpi yang aneh-aneh. Agama yang namanya orang, makanya waktu di putaran pertama kali itu berhenti sekali ya. Dan saya juga alhamdulillah pernah di Gunung Padang ya 2 kali pas ketika pertama pada saat itu. Sahabat yang saya cintai, jadi kalau menurut saya kebetulan saya menggabung-gabungkan di belakang ini sudah saatnya ya. Dimana kalau yang saya tangkap saat ini adalah era kebangkitan spiritual titik balik dari era. Jadi ternyata zaman akhir zaman itu ya zaman baru gitu. Jadi kalau menurut Bapak kita kebetulan kita juga banyak gabung di grup spiritual. Ini adalah era yang disebut era galaksi ya. Dan kejadian ini terjadi setiap 26 tahun sekali. Dan kalau dibuka dengan peristiwa tadi ya kalau itu kan dengan kota ya. Jadi kiamat ini kita sudah sering kali mengalami ya. Kalau yang masyarakat dari rekan Sudaan ada beberapa kali 5 kali kita berikan surat ini ya. Mungkin ada hubungannya nanti dengan tadi ya.
Jadi ini adalah kita memasuki era baru, era lebih baru, di mana kalau dalam Islam dikatakan adalah Rasulullah mengatakan kelak matahari akan dekat dengan kita. Nah inilah saatnya sahabat, bahwa saat ini tengah terjadi yang namanya perang dunia ya, sahabat juga pada tahu. Dan ini sebetulnya dampaknya bagus bagi kita, bagi manusia. Untuk apa? Untuk penyembuhan ya. Jadi singkat cerita, ternyata kiamat itu rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang mau bertemu ke dalam dirinya. Mau bilang yang saya lagi, ini bilang sama udah curhat, udah lagi dari mana hari raya ini di dalam kita itu 190 bagi yang mau melakukan ini dipercaya yang tidak tersekap oleh suku bangsa agama. Saya mencoba menawarkan sudut pandang lain tentang fenomena kekinian sekemampuan saya, karena ini sebetulnya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Singkat cerita, sahabat yang saya cintai, bahwa dengan fenomena yang terjadi saat ini, terutama dengan banyak penolakan akan terjawab, saya yakin. Saya yakin apa yang teman-teman tadi lakukan di tahu kok di tahun-tahun ini kita akan mendapatkan satu momentum yang sangat luar biasa. Tapi tahun yang pasti akan terjadi apa yang menjadi pertama. Dan itu kan artinya kayak banyak boleh. Jadi kalau setiap tahun itu selalu teringat gitu, momentum yang di Lembang itu. Jadi saya menyaksikan apa yang dalam yang saya temukan dalam perjalanan ini, ternyata ini adalah sebuah parade yang dipimpin oleh, ini bahasa mereka ya, hanya untuk literasi kita aja. Kalau ini selama ya, kalau Islam kan fitrah dari zaman Nabi Isa itu akan turun gitu kan. Nah mereka menamakan ini roh sadada yang ada di pesawat yang mungkin tadi yang saya pernah saksikan itu warnanya ungu besar sekali. Kalau saat itu ada HP atau itu saya tidak perlu komentasikan sama. Dan itu tidak hanya sekali saya melihat, tetapi yang paling bermakna itu ya kejadian tanggal 1 Januari ya pergantian tahun itu. Mungkin sementara semoga kalian berbicara aja. Sekali lagi terima kasih Jehovah satu-satu Prabowo menghadap saya gampang aku kan harus ada ceramahnya yang bukan mengingatkan diri saya juga. Sekali lagi mari kita sambut era perubahan ini, era cahaya ini dengan penuh sukacita sahabat. Terima kasih atas segala atensinya, segala ikhtiarnya di dalam rangka membuka tabir gelap yang meninggal. Padahal mereka terungkap. Dengan ini tidak dulu dikurai itu kamu nanti. Jauh daya mengirutan. Aduh, apa pun tadi ya? Kalau isi patah menelewati dan musa kiwari, wengurung tujuh ayat kapan jalan hubungan bayangmu. Ngaji atau sekitar kalau kamu kabinet, pada kalung dan bikin yang harus tenun akan selesai. Misalnya, thank you very much. Terus aku saya thank you for doing it. I'm really glad to have this opportunity program. I cannot speak English very well. I can speak English a little kan. Apa tanya?